subscribe dulu ya kan, karena subscribe itu gratis. Let's go. Pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas sebuah film psikopat, karena dari kemarin itu horor terus gitu, jadinya kayak malas aja gitu. Film ini berjudul Terrifier 2022, menceritakan psikopat badut yang membunuh musuhnya tanpa belas kasihan, yang pastinya akan membuat kalian ragu-ragu untuk menontonnya. Penasaran seperti apakah kisahnya dan sebrutal apakah badut ini membantai musuhnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya buat teman-teman subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Oji Serep. Ingat guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Berlatar di sebuah laundry atau untuk mencuci baju, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang badut yang datang dan membawa alat psikopatnya yang ingin bertujuan mencuci semua baju dan celananya yang sempat berlumuran darah. Setelah badut memasukkan baju dan celananya ke dalam mesin itu, badut pun meluangkan waktunya sebentar untuk membaca koran. Tapi hal tersebut badut pun dikagetkan dengan seorang bocil badut yang entah asalnya dari mana. Iya, sontak saja sang badut pun melambaikan tangannya kepada bocil badut tersebut. Tapi muncullah kejadian yang lebih tepatnya menjijikan sekali. Dan tiba-tiba oh my god. Melihat bocil badut itu mengalami pendarahan, sang badut pun sampai-sampai pelangap-pelongo dan tidak peduli ketika bocil itu menghampiri dan memegang wajahnya sekaligus memainkannya. Yang ketika pemilik laundry itu sempat bangun dan melihat sang badut pun main sendiri, yang ternyata kesimpulannya adalah bocil badut ini sudah meninggal dunia. Setelah baju dan celananya udah bersih, sang badut pun tidak mau basa-basi, lantas ia pun pergi cepat dan melanjutkan lagi aksi psikopatnya. Aduh, besti. Tidak habis pikir ternyata pemilik laundry ini sudah dibantai oleh sang badut 5 menit yang lalu. Singkat cerita, kita pun kembali ke seorang perempuan yang bernama Sienna. Iya, ini parasnya Sienna yang sedang membuat salah satu alat kerajinannya yang ingin dia pakai di pas malam Halloween nanti.
Ketika pas makan malam, tiba-tiba salah satu adik laki-lakinya yang bernama Jonathan ini meminta izin kepada kakak dan ibunya karena dia ingin sekali memakai kostum badut untuk pergi ke malam Halloween nanti. Meskipun ibu dan kakaknya sempat menolak mentah-mentah permintaannya ini, tapi menurut Jonathan sendiri tidak ada salahnya karena Jonathan berpikir pembunuh berantai atau pembunuh badut itu sudah tidak ada lagi. It. Did you know the Nazis technically never killed anyone? All right, enough. I said no, and that's... Selang beberapa detik kemudian, Sienna yang belum mau tidur pun akhirnya menonton dulu sebuah film horor yang ada di TV-nya. Meskipun Sienna matanya tidak kuat lagi untuk bertahan, ia pun berusaha untuk membuka matanya. Tapi tiba-tiba... Iya, Sienna yang pasrah pun akhirnya tidur dan kita semua pun akan masuk ke dalam mimpi si Sienna sendiri, yang ternyata Sienna di sini berada dalam sebuah pesta Halloween yang bahkan semua orang di pesta tersebut Sienna sendiri tidak mengenalinya. Dan ternyata oh my god, ternyata pesta tersebut milik si badut sendiri dan menghibur semua orang dengan tingkah lakunya yang kocak dan lucu sekali. Selain menghibur para penonton, sang badut juga memberikan beberapa hadiah yang ia bawa kemari kepada semua penonton yang ada di pesta tersebut. Ketika badut itu memberikan beberapa hadiah kepada Sienna sendiri, yang terlihat muka Sienna pun tidak ada bahagia sedikit pun. Mungkin saja Sienna sendiri udah tahu banget bahwa badut tersebut bukan badut baik-baik. Iya, Sienna yang sempat menolak mentah-mentah bahkan berkali-kali pemberian dari sang badut ini, sang badut pun semakin memaksa Sienna untuk mengambil dan membukanya, yang ketika Sienna membukanya dan... Dan sekali terlihat di mukanya saja tampak bahagia sekali ketika sang badut menembak semua para penonton dengan senjata api miliknya. Tidak sampai di situ juga, badut itu pun kembali mengambil gas api dan melanjutkan lagi aksi psikopatnya. Sienna sendiri yang belum mau sadar cepat pun akhirnya mencoba untuk berusaha meloloskan diri dari kebrutalan psikopat badut tersebut. Iya, Sienna yang sempat memasukkan tangannya ke dalam bungkusan makanan itu, keluarlah pisau di tangannya dengan menahan serangan api dari sang badut dan...
Aneh sekali, baru kali ini kita semua melihat mimpi yang benar-benar nyata. Setelah Sienna sempat menahan serangan dari sang badut tadi, terbakarlah hasil karya dan kerajinannya dan memanggil ibunya untuk membantunya memadamkan api tersebut. Selain menyemprot api dengan tabung gas ini, ibunya juga menyemprot Sienna dengan mulutnya dan menyalakan Sienna karena tidur tidak sempat mematikan lilin. Sienna yang benar-benar tidak tahu karena kejadian ini menurutnya aneh sekali, hingga ia pun sempat membalas kembali apa yang ibu katakan kepadanya. Oh my god, for the 100th time I was not using chemicals and I did not leave burning candles on my dresser! Sienna yang kecewa bahkan sakit hati ketika melihat hasil karya buatannya sendiri hancur terbakar hangus oleh api, dan mau tidak mau Sienna pun harus sabar dan ikhlas menerima apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, kembali ke bocil badut yang menonton berita yang memperlihatkan seorang wanita yang sempat dibantai oleh psikopat badut ini dan menyampaikan bahwa sang badut tidak becus melawan perempuan itu sampai-sampai ia pun masih hidup sampai sekarang. Mendengar hal tersebut, justru jiwa psikopat si badut pun terhina, lantas ia pun menendang TV tersebut sampai pecah berkeping-keping. Feel that way. People are frightened by the way that I look. Heard from the county coroner's office the morning after the attack. He's dead. I saw it happen. Keep your eyes on your own paper. Waktu demi waktu pun terus berjalan, kita pun kembali ke Jonathan yang sedang dalam kelas dan menjalankan ulangan IPS-nya. Setelah waktunya istirahat, Jonathan yang mau pergi ke kantin pun akhirnya tidak sengaja melihat badut dengan bocil badut yang sedang memakan bangkai tikus dan... Singkat cerita, setelah itu kita semua pun akan kembali ke Sienna yang berada dalam toko kecil dengan bertujuan untuk membeli sayap yang baru. Meskipun bukan buatan sendiri, tapi Sienna pun terpaksa menggantikan itu semua dengan yang baru. Dan tiba-tiba... Good. No, I'm just in town with Sienna. What time are you gonna be home? Because... Oh my god! Sienna yang melihat lagi badut itu berdiri terdiam dan menatap dirinya dari kejauhan. Justru itu semua membuat Sienna pun trauma dengan wajah badut itu yang sadis sekali. Lantas ia pun pelan-pelan meninggalkan badut tersebut dengan tubuh yang sedikit gemetaran. Untung saja badut itu tidak berkata apa-apa hingga membuat Sienna pun mudah dan cepat membayar semua belanjaannya agar Sienna pun cepat keluar dari toko tersebut. Find everything okay? Good. Okay, that... Aduh, panik sekali setelah Sienna sempat ingin membayarnya, tapi dompetnya di sini ketinggalan di bawah, yang dimana tersebut datanglah badut membawa dan meletakkan tas si Sienna sendiri tepat di hadapannya ini. I think I left my bag downstairs. Melihat semua itu, Sienna pun semakin panik dan sepanik-paniknya sekaligus takut ketika pemilik toko tersebut meninggalkannya karena ingin mengambil plastik untuk menyimpan barang-barang si Sienna sendiri. Got him right back here. Okay.
Edan sekali Sienna yang pelanga-pelongo ketika badut itu mendekati dan menghibur Sienna dengan perilakunya yang kocak. Tapi itu semua tidak membuat Sienna pun tertawa dan bahagia karena Sienna sendiri sudah tahu betul bahwa badut tersebut bukan badut biasa. Dan tiba-tiba Please stop, please! Hey, buddy. Iya, badut itu yang malu ketika ditegur oleh pemilik toko tersebut karena perilakunya tidak sopan sekali dengan si Sienna sendiri. Yang ketika Sienna sudah pergi, badut ini pun menutup toko ini dan sekaligus mengunci pintu masuk toko tersebut. Entah badut ini mau ngapain. Dengan wajah yang tidak pernah jutek sama sekali, badut pun niat membeli satu terompet yang ketika pemilik toko tersebut menyebut harganya berapa, lantas badut pun mengambil uang di dalam plastik hitam yang ia bawa. Are you serious right now? Alright, you know what? I'm gonna call the police. Pemilik toko itu yang menganggap badut ini orang gila ketika badut itu mengelurkan alat tajamnya sampai-sampai ingin menelpon polisi dan menyuruh menangkap sang badut. Tapi sayangnya pemilik toko itu pun berkata kasar kepada sang badut yang membuat sang badut pun kaget 100 derajat dan... Hey, before I fuck you up. That's fucking crazy. I'm telling you, it was him, Ellie. He's your Sienna. Who? Did you? Singkat cerita, kembali ke Jonathan yang memanggil Sienna untuk memperlihatkan buku peninggalan ayahnya yang ternyata di dalamnya ada sebuah gambar psikopat badut dan para korbannya sekaligus wanita yang mampu membunuh psikopat itu. Jonathan, answer me. You know how long we've been looking for this? Read this. Daddy drew this? But look at this. It's him. Menurut Jonathan sendiri bahwa perempuan yang bisa membunuh psikopat badut itu cuman si Sienna sendiri. Mendengar hal tersebut justru Sienna pun tidak percaya dengan semua itu karena dirinya bukan manusia yang mempunyai banyak sekali kekuatan. What if you're before he died? It's like he saw this coming. Daddy drew a lot of things for me. He bought me tons of shit. You're acting crazy, okay? He created this character for you. He gave you that sword. Selang beberapa detik kemudian kembali ke seorang gadis yang bernama Ellie yang berbagi permen kepada para bocil yang pertanda bahwa ntar malam adalah malam Halloween. Alright, bye. What do you say? Thank you. You're welcome. Setelah para bocil itu sudah pergi, Sienna yang sempat masuk pun akhirnya keluar lagi ketika mendengarkan ketukan pintu yang ternyata adalah sang badut tadi yang bertujuan untuk meminta permen dari si Ellie sendiri. Here. Seriously, do you live around here or something? Sayang sekali Ellie yang menolak mentah-mentah permintaan sang badut bahwasannya cuma anak kecil yang bisa mengambil permen ini. Tapi tidak ada salahnya kan memberikan satu saja guys. Mendengar hal tersebut badut pun semakin memaksa si Ellie untuk memberikan sedikit permen di tangannya itu. Dan... Right now, I said get out of here. I mean it. No, wait. Are you kidding me right?
Ellie yang dipaksa lahir batin pun akhirnya pasrah dengan memberikan permen itu dengan sikap yang tidak sopan kepada sang badut, yang membuat Ellie pun tidak sengaja melihat alat kopetnya badut ini hingga membuat Ellie pun takut terdiam masuk ke dalam rumahnya. Here. Happy Halloween. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Kita pun kembali ke Ellie yang sedang make up wajahnya. Dan tiba-tiba Ellie yang kaget pun ketika Ellie mendengarkan kaca dapurnya itu seperti dibobol oleh orang. Entah itu sebenarnya adalah siapa. Ellie yang penasaran pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata memang benar sekali kaca dapurnya di sini dibobol oleh orang, yang ketika Ellie melihat di sekitarnya dan oh my god, tidak terima diusir oleh Ellie tadi, sang badut pun sangat marah sekali, bahkan tidak masuk ke akal banget gitu. Ternyata yang melakukan semua ini adalah si badut sendiri. Dengan santainya ia pun meminum air itu dan melambaikan tangan kepada si Ellie sendiri. Dan dari sinilah jiwa psikopat badut itu pun mekar sendirinya. Jujur saja ya Besti, Oji pribadi juga tidak sanggup untuk melihat kebrutalan psikopat yang satu ini yang sangatlah kejam sekali. Bahkan tidak ada kata ampun untuk musuhnya ketika psikopat badut ini menghabisi dan membantai musuhnya. Setelah sang badut mengacak-ngacak tubuh si Ellie sampai lahir dan batin, badut itu pun pergi ke dapur dan mengambil semacam garam dan air keras gitu untuk menyiram ke tubuh si Ellie sendiri. Singkat waktu, kembali ke Sienna yang sudah siap banget untuk pergi ke pesta Halloween. Tidak sempat juga sebelum Sienna pergi, ia pun menyuruh ibunya untuk menilai seragamnya apakah tambah cantik dan cocok sekali. Turn around. Here he comes now. I'm getting out of it. You know what I was making? It's Daddy's character. Meskipun ibunya mengatakan bahwasannya tidak cocok dengan seragam itu, tubuh si Sienna sendiri tidak keberatan sama sekali karena ia membuat seragam itu hampir 4 bulan lebih dan tidak peduli apapun ibu katakan kepadanya. Bye. 5 detik pun berlalu kembali ke ibunya Ellie yang baru saja pulang dari kantornya. Justru ibunya Ellie pun panik dan takut ketika melihat anaknya Ellie tidak menjawab panggilannya yang ketika ia melihat di kamarnya dan Allie? oh my god, sebelum psikopat badut itu membantainya lagi, badut itu pun memberikan sedikit waktu kepada ibu Ellie untuk menangis dan teriak ketika melihat tubuh anaknya Ellie diacak-acak sampai lahir dan batin oleh si badut sendiri.
Kembali ke Sienna dan temannya bernama Brock yang sedang memesan 2 gelas air bir, tapi itu semua tidak membuat Sienna pun bahagia karena Sienna sendiri tidak mendapatkan balasan chat dari temannya Ellie itu. Has Allie texted you back yet? No. Brock itu pun mengatakan bahwasannya Ellie akan datang sebentar lagi. Lantas Brock pun menyuruh Sienna untuk meminum sedikit air bir tersebut. Oh God. A great night with my girls. You have a great night. Happy Halloween. Iya, tidak lama Sienna minum datanglah seorang pria yang ternyata adalah pacar si Brock sendiri dengan melakukan adegan ciuman dan pelukan di hadapan Sienna ini yang membuat Sienna pun sedikit kesal dan tidak terima dengan perilaku temannya yang tidak menghargai Sienna yang menjomblo sendiri. You look hot. Oh yeah, you like my hair? I do. How long did that take? You don't want to know. Politics, you have no idea. She made this whole thing herself, head to toe. What did it take you, like 5 months? Meskipun Sienna tidak punya pacar bahkan tidak punya doi, tapi menurutnya jomblo lah lebih baik. Dan sebelum pacar si Brock ini membanting Brock dalam kamar 5 ronde tanpa henti, Brock pun memutuskan untuk foto sebentar dengan Sienna sendiri karena Sienna tidak akan lama di pesta ini. Your mom's gonna be asleep in 2 hours. I can't do it. Okay, fine. Okay. Ooh, let's dance. Kembali ke rumahnya Ellie yang ternyata sudah dikuasai oleh sang badut sendiri dengan memberikan beberapa permen kepada para bocil yang datang ini dengan menggunakan kepala si Ellie sendiri. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Oji pun beralih ke ibunya Sienna yang sedang sedih dan sempat ingin menangis juga setelah melihat mobilnya itu dicet dan dirusak oleh orang. Yang dimana tersebut seorang ibu pun menelpon anaknya Sienna itu apakah dia tahu yang melakukan semua ini kepada mobilnya sendiri. Sorry, what'd you say? His car with the entire fucking car was shaving cream! Sienna yang mengatakan bahwasannya dia sama sekali tidak tahu dengan orang yang telah tega melakukan ini kepada mobilnya itu. Terus siapa dong ngap? Mendengar hal tersebut ibunya ini pun mematikan teleponnya dan membersihkan kembali mobilnya. Dan tiba-tiba oh, kejam sekali. Ternyata yang melakukan semua ini adalah badut sendiri yang membuat Jonathan yang sempat masuk melihat ibunya putus kepala. Ia pun berusaha lari meloloskan diri dari kejaran psikopat badut tersebut. Jonathan yang sempat mengambil pisau itu akhirnya tidak bisa ketika sang badut itu menarik kakinya sekaligus menyuntik leher si Jonathan sampai pingsan di rumah tersebut. Kembali ke Sienna yang ditelepon oleh badut kecil yang entah asal usulnya dari mana. Dari awal film juga tidak pernah dibahas sama sekali. Dan setelah itu badut kecil ini pun meniru suara Jonathan sendiri untuk menyuruh Sienna menjemputnya di belakang pesta Halloween itu. I don't know what else to do. I can't call mommy. Okay, alright, calm down. I'll come get you, okay? Hurry, my phone is dying. Alright. She's crazy. Tanpa berlama-lama Sienna pun masuk dan mencari adiknya Jonathan itu.
Listen, I'm gonna wait. Sementara itu kembali ke Brock dengan pacarnya yang sedang dirasuki oleh hawa nafsu yang tajam dan besar sekali. Yang ketika udah selesai pacarnya Brock ini pun sempat kencing berdiri di belakang mobilnya itu dan... Edan sekali betapa sakitnya setelah si Kopet itu menusuk tepat di batangnya atau alat kelaminnya. Pacarnya Brock itu pun teriak dan terjatuh di aspal tersebut dengan kesakitan yang luar biasa. Brock yang sempat menendang si badut itu yang membuatnya sangat mudah untuk meloloskan diri dari kejaran si Kopet itu. Tapi hal tersebut sia-sia saja yang ketika badut si Kopet ini melihatnya, dan inilah yang terjadi. Kejam sekali. Entah kenapa jiwa si Kopet itu tidak ada rasa kasihan sedikit pun dalam hatinya dengan membantai si Brock dengan alat tajam buatannya hingga Brock pun modar putus nyawa di WC tersebut. Melihat temannya Brock udah tewas di WC itu jelas saja membuat Sienna temannya pun sedih dan takut setelah melihat si Kopet badut itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba Jonathan, run! si badut dan Sienna pun saling adu mekanik yang seperti biasa bintang itu akan kalah di awal doang. Sienna yang masih kuat pun akhirnya mengambil alat Kopet yang ditinggal oleh badut tadi, dan kita pun kembali sebentar ke Jonathan sendiri yang disiksa oleh badut tadi sekaligus mentertawakannya dan juga mencekiknya. Melihat semua itu jelas sekali membuat Sienna pun marah dan tidak terima dengan adiknya yang disiksa seperti binatang dan... Sakit sekali setelah Sienna memukul badut itu sampai tertancap di kepalanya. Dan apakah badut itu masih bisa bertahan? Iya, ternyata si Kopet badut itu masih sehat walafiat dan kuat sekali dengan mencambuk Jonathan dengan besi tajam sekali, yang dimana tersebut Sienna pun tidak tega melihat adiknya seperti itu, lantas ia pun menjadi perisai dan menahan badut yang mencambuk adiknya. Oh my god, Sienna yang berhasil menahan serangan dari sang badut dan membuat Sienna pun berhasil comeback dengan membalas kembali cambukan dari si Kopet badut tersebut.
Selain mencambuknya, Sienna juga menusuk dengan besi kecil tepat di atas kepala sang badut. Tapi kalian yakin apakah psikopat badut ini udah mati? Josh. Meskipun dicambuk ribuan kali dan membakarnya puluhan kali, bahkan kalian menusuknya jutaan sekalipun, tidak membuat jiwa psikopat badut yang satu ini modar begitu saja dengan mencekik Sienna dan membuangnya ke dalam tabung air tersebut. Ajaib sekali, kita semua pun akan dikagetkan ketika melihat pisau Sienna yang menyala dengan bersamaan ada cahaya dalam perut Sienna sendiri, hingga membuat Sienna pun kuat dan bangkit kembali. Ya, datanglah Sienna dengan pedang kecilnya dan membacok psikopat itu yang membuat psikopat itu merasakan kesakitan yang luar biasa sekali. Tanpa perlu banyak basa-basi, Sienna pun langsung melakukan fatality. Dan setelah itu, badut pun dinyatakan telah modar putus leher. Lalu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya. Bagaimana kisahnya? Sangat menarik bukan? Sangat mengerikan sekali, besti. Itu sih brutal banget sih. Karena psikopat yang satu ini tuh beda banget nih dengan psikopat yang lain Oji ceritakan. Itu makin ngeri, makin jijik banget sih kalau psikopat ini tuh membunuh dan membantai musuhnya, guys. Oke, segitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur dan Oji harap kalian subscribe dulu ya. Oke, dan saya Oji Serepet mau cabut dulu. Bye-bye. Don't